Gus. Dengar penebus memanggil, marilah oleh darahmu yang kudus, jiwaku sucilah. Aku bertelut, aku bertelut padamu, sujud karena suci hatiku di dalam darahmu. Ku datang padamu, ku datang padamu, Mukalis yang menang, yang angkat semua bebanku dan beri damai senang. Aku bertelut, aku bertelut padamu, sujud karena suci hatiku di dalam darahmu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Ku dengar penebus, ku dengar penebus memanggil, marilah oleh darahmu yang kudus, jiwaku sucilah. Aku bertelut, aku bertelut padamu, sujud karena suci hatiku di dalam darahmu. Ku datang padamu, ku datang padamu, Mukalis yang menang, yang angkat semua bebanku dan beri damai senang. Aku bertelut, aku bertelut padamu, sujud karena suci hatiku di dalam darahmu. Aku bertelut, aku bertelut padamu, sujud karena suci hatiku di dalam darahmu.
Karena suci hatiku di dalam darah-Mu. Oke, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari. Ya, selamat malam untuk kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kita akan langsung saja masuk pada pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, sekali lagi selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, ya, saya ajak kita untuk tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, hati kami bertelut dan seluruh tubuh jiwa raga kami letakkan di bawah kaki Kristus Yesus Tuhan kami yang telah rela mati berkorban bagi kami supaya hidup kami diselamatkan dari kesia-siaan. Dan sekarang kami bisa melihat kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami semua, setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya-Mu yang sudah pasti diselamatkan. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh terus diingatkan untuk kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami bersyukur malam hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu secara bersama-sama. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini, maupun mereka yang sedang dalam persiapan untuk masuk di ruangan Zoom kami, maupun yang mengikuti live streaming ataupun melalui YouTube. Kami doakan semuanya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat malam untuk kita semuanya. Ya, salam sehat semua. Dan ini malam hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, mempersiapkan diri kita juga untuk acara besok. Kita akan beribadah bersama dan juga akan melakukan perjamuan Tuhan, satu perintah yang sangat penting dari Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan di zaman kasih karunia ini. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membahas dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi topik yang akan kita bahas adalah apakah Yesus Kristus mati disalibkan pada hari Jumat ataukah pada hari yang lain? Ya, sekali lagi, ya, pertanyaan yang kita mau jawab adalah malam hari ini, apakah Yesus Kristus mati disalibkan pada hari Jumatkah ataukah pada hari yang lain? Ya, Bapak Ibu Saudara, tujuan kita membahas ini bukan untuk mencari sensasi, juga bukan untuk mencari perdebatan yang panjang, ya, tetapi bagaimana kita menempatkan iman kita dan pengharapan kita pada apa yang Tuhan nyatakan, yang paling penting untuk kita hargai, yaitu kasih karunia-Nya
bagaimana kita memaknai penyaliban Yesus Kristus, penderitaannya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita senantiasa mengedukasi ya, kita mengedukasi Bapak Ibu Saudara supaya setiap kita belajar kebenaran firman Tuhan bukan untuk mencari satu perdebatan panjang, tetapi bagaimana kita memaknai agar setiap kebenaran firman Tuhan mendorong kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan kita dan melayani Dia dengan setulus hati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus yang maha baik, Tuhan yang tiada duanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus yang penuh kasih setia, yang tidak ada bandingnya dengan siapapun di dunia ini, baik dulu, sekarang, maupun besok dan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hal yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa Alkitab tidak menyebutkan pastinya hari apa Yesus mati disalibkan di Bukit Kalvari. Tidak disebutkan pastinya hari apa. Ada 7 hari. Mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Ya. Atau dari hari Senin sampai hari Minggu. Ada 7 hari. Tapi tidak ada disebutkan ya di dalam Alkitab hari apa Yesus mati disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sama seperti dengan kenyataan fakta bahwa ya Yesus lahir ke dunia ini, itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan, tapi tidak tahu hari apa Yesus lahir dan tanggal berapa Dia lahir, tidak ada dikatakan di Alkitab. Tapi itu adalah kenyataan yang harus kita percayai. Sama seperti kedatangannya, di mana Yesus nanti akan datang menjemput kita, orang kudusnya Tuhan, tidak tahu hari apa. Ya, tanggal berapa, bulan berapa, tidak tahu dan tidak diberitahukan oleh Alkitab, tapi itu pasti terjadi. Amin. Yesus pasti datang karena Dia berjanji Dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Alkitab tidak memberitahu hari apa Yesus lahir, hari apa Dia mati, dan juga hari apa Dia akan datang nanti. Tapi itu pasti sesuatu yang sudah menjadi kebenaran yang harus kita percayai sepenuhnya dan tidak boleh ragu-ragu akan hal itu. Nah, saudaraku, terkait hari apa Yesus ya disalibkan, ada 3 pandangan. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 pandangan yang umumnya ya memandang hari apa Yesus mati disalibkan. Ya. Dan nanti dari 3 pandangan ini akan kita lihat yang mana yang lebih mendekati ya kebenaran yang dinyatakan di dalam firman Tuhan Alkitab. Oke. Nah, yang pertama adalah pandangan bahwa Yesus itu mati disalibkan pada hari Rabu. Ya, jadi sebagian umat Kristen mempercayai bahwa Yesus Kristus itu mati disalibkan pada hari Rabu, bukan hari Jumat. Karena mereka punya alasan bahwa Yesus harus genap 3 hari 3 malam. Ya. Tetapi hari Sabtu tidak ikut dihitung. Karena apa? Karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Tidak mungkin orang Yahudi melakukan pekerjaan mereka di luar rumah, karena hari Sabat itu adalah hari perhentian bekerja bagi mereka. Jadi mereka menghitung hari Rabu, hari Kamis, ya, hari Jumat dan Minggu. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dilewati 1 hari. Begitu pandangan dari
orang yang menganggap bahwa Yesus itu mati disalibkan pada hari Rabu. Karena perhitungan hari bagi orang Yahudi bukan seperti kita. Bapak Ibu Saudara, pergantian hari buat mereka bukan seperti kita, ya, di tengah malam pergantian hari kita, ya. Tetapi ya, oke. Ya, maaf tadi ada jaringan kurang bagus sedikit. Oke, tapi sudah kembali lagi. Lanjut ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, mengapa mereka berpandangan pada hari Sabtu tidak ikut masuk hitungan di dalam urutan 3 hari, ya, hitungan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat orang Yahudi, jadi tidak mungkin mereka melakukan kegiatan apa-apa pada hari Sabtu itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua adalah hari Jumat. Ya, hari Jumatlah Yesus Kristus mati disalibkan. Oleh karena, ya, mereka beranggapan bahwa walaupun setengah hari pada hari Jumat itu sebelum pukul 6 itu dianggap sudah menjadi 1 hari, dan itu hari Kamis. Ya. Kemudian dihitung mulai jam 6 hari Jumat, ya, sampai hari Sabtu, ya, 1 hari. Kemudian hari Minggu pagi-pagi Yesus bangkit. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, hari Jumat. Makanya hitung ada sekarang disebutkan Jumat Agung. Jadi diyakini bahwa Yesus Kristus itu mati pada hari Jumat, disalibkan hari Jumat, dan kemudian Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, sebentar akan kita lihat bahwa dikatakan bahwa Yesus harus ada di dalam kubur 3 hari 3 malam. Kalau hari Jumat, ya, sampai hari Minggu belum ada 3 hari 3 malam, baru 2 malam. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat pandangan yang ketiga adalah bahwa Yesus itu mati disalibkan itu pada hari Kamis. Hari Kamis, karena kalau kita hitung Kamis, ya, mulai jam 6 ke Jumat, kemudian ke Sabtu, kemudian ke Minggu, itu 3 hari 3 malam. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi malam Jumat, malam Sabtu, kemudian malam Minggu, itu 3 hari 3 malam. Nah, jadi ketemu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari Minggu, ya, Yesus bangkit. Dan pandangan yang ketiga ini, Yesus mati disalibkan pada hari Kamis, itu lebih mendekati kepada pernyataan Alkitab. Ya, sebentar akan kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita pertimbangkan ayat firman Tuhan dari Matius pasal 12. Mari kita buka dulu Alkitab. Matius pasal 12, ya. Karena kita harus mendasarkan pemahaman kita di atas ayat firman Tuhan. Jadi bukan dugaan dan juga bukan hanya bersandar kepada asumsi, ya, atau dugaan semata. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-12. Matius pasal 12. Saya akan membaca mulai dari, ya, Matius 12. Saya akan baca mulai dari ayatnya yang ke-38. Di sini judul perikopnya adalah tanda Yunus. Ya, ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ayat 39. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat ini
angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, kata Yesus. Tandanya adalah ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia, Yesus Kristus, akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau dihitung dari hari Jumat sampai Minggu tidak ada 3 malam. Ya. Jadi Jumat, malam Sabtu 1 malam, malam Minggu ya 2 malam. Kalau Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu. Ya. Karena di sini Yesus mengatakan tanda Yunus adalah tanda Yesus ada di dalam rahim bumi, yaitu 3 hari 3 malam. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita lihat di situ ya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau hari Jumat itu hanya 2 malam. Kalau hari Kamis itu sudah 4 malam. Ya, karena udah 4 hari itu. Jadi hari Kamis ya, malam Jumat 1 malam, malam Sabtu 1 malam, malam Minggu 1 malam, jadi 3 malam, 3 hari. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, yang penting kita perhatikan di situ bahwa 3 hari 3 malam itu tidak berarti bahwa selalu 24 jam kali 3. Ya. Tidak begitu pemahamannya. Karena Yesus itu bangkit pada pagi hari, dikatakan ya, pada pagi hari ya Yesus bangkit dan murid-muridnya Maria pada saat itu datang pada pagi hari dan melihat bahwa batu yang menutup kubur Yesus Kristus sudah terguling. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di dalam Lukas pasal 9. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 9 bahwa Yesus dikatakan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Lukas pasal 9 ya, Bapak Ibu boleh mencatat ayat-ayatnya. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-22. Saya membacakan untuk kita supaya kita bisa menghemat waktu kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung saja membaca. Bapak Ibu Saudara boleh melihat langsung di Alkitabnya. Lukas pasal 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Jadi Yesus secara konsisten mengatakan bahwa dia akan bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Jadi ini bukan menurut urutan kalender yang kita pakai sekarang ini, maksudnya mulai dari hari Minggu pertama, hari kedua Senin, hari ketiga hari Selasa, kan seperti itu ya di kalender kita ya. Ya, pertama kan hari merah itu, hari Minggu. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru terakhir adalah hari Sabtu. Bukan itu maksudnya. Ya, tetapi urutannya di sini adalah Yesus bangkit sejak dari hari kematiannya, penguburannya, bahwa dia pasti bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, diteguhkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 10. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 di ayatnya yang saya akan membaca untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, dari ayatnya yang ke-40 langsung saja ya. Langsung akan saya bacakan di ayat 39. Mulai dari ayat 39. Dan kami adalah saksi, kata Petrus, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus di tanah Judea
maupun di Yerusalem, dan mereka yang telah membunuh Yesus dan menggantung dia pada kayu salib. Ya, jadi Petrus mengatakan bahwa Yesus digantung pada kayu salib. Nah, ini kalau aliran saksi Yehova mengatakan Yesus bukan digantung pada kayu salib, tapi Yesus digantung pada sebuah tiang gantungan, begitu ya. Jadi tangannya ke atas begitu ya. Namanya juga salib. Kalau salib ya berarti bentuknya seperti plus, begitu ya, lambang plus. Itu kalau salib, bukan digantung tangannya ke atas begitu ya, seperti yang diajarkan oleh aliran saksi Yehova. Ya, kita tahulah itu sudah jelas itu keliru, jauh dari kebenaran Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-40 ya, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Ya, Yesus itu telah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ya, jadi yang kita lihat di sini bahwa Petrus juga mengkonfirmasi sebagai saksi mata bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, bukan pada hari yang kedua, juga bukan pada hari yang keempat, tapi pada hari yang ketiga dari sejak kematiannya. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, 1 Korintus pasal 15. Kita akan membaca dari ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Oke. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kukatakan, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ya, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah melihat Yesus secara jasmani, tetapi Paulus bertemu dengan Yesus Kristus setelah Yesus menampakkan dirinya dari surga. Maka Yesus ya menyatakan firman-Nya kepada Paulus bahwa berita kabar baik yang sangat penting disampaikan melalui Rasul Paulus, melalui pelayanan Rasul Paulus adalah bahwa Yesus Kristus telah mati karena segala dosa kita, untuk mengampuni segala dosa kita. Itu berita yang paling utama yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ayat 4, bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa semua saksi, ya, semua saksi hidup waktu Yesus di bumi, seperti Petrus, bahkan sesudah Yesus naik ke surga, saksi mata, yaitu Paulus, juga mempunyai pernyataan yang sama, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini bahwa apa yang dikatakan tadi oleh Paulus kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyinggung tentang berita kesaksian yang dia terima dari Tuhan Yesus, itu dimaknai, Bapak Ibu Saudara, sebagai satu berita yang berhubungan dengan kematian dan kebangkitannya, dan tidak secara khusus dikatakan atau tidak secara khusus disinggung mengenai soal hari apa Yesus Kristus
mati disalibkan. Dan yang jelas Bapak Ibu Saudara, yang kita pahami dari firman Tuhan ini adalah bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau begitu, kenapa kita harus menerima sebagai satu momentum kesempatan bagi kita pada saat hari Jumat Agung, di mana kita semua bersukacita, ya, bersama-sama berkumpul dan beribadah bersama, memuji-muji Tuhan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 14, ya. Roma pasal 14. Mari saudaraku. Roma pasal 14. Saya akan membaca untuk kita. Roma pasal 14 adalah berita khusus yang diterima oleh Rasul Paulus dan ditujukan langsung kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, begini Paulus sampaikan mengenai momentum di mana kita semua memaknai, ya, setiap kesempatan itu adalah merupakan waktu yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk menyatakan, ya, menyatakan kesaksian iman kita kepada seluruh dunia tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang paling penting yang harus kita maknai, bukan memperdebatkan, ya, memperdebatkan sampai panjang lebar tentang hari apa Yesus mati dan hari apa Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara, bukan itu intinya, bukan itu maknanya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-14 mulai dari ayat 5. Ya, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi semua, Paulus katakan semua hari sama saja. Ya, jadi harinya Tuhan bukan hanya hari Minggu. Hari Senin juga harinya Tuhan. Hari Selasa juga harinya Tuhan. Sampai 7 hari, ya, 1 bulan, 1 tahun, dari Januari sampai Desember. Itu semuanya adalah harinya Tuhan. Amin. Hari yang sangat berharga bagi kita. Bukan hari untuk membuang-buang waktu dan untuk bermain-main atau untuk menyepelekan, ya, setiap kesempatan. Tapi setiap kesempatan adalah momentum prima bagi kita untuk mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-6. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, intinya itu. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Amin. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sudah lihat maknanya di sini? Bapak Ibu Saudara, ini soal hati yang mengucap syukur. Amin. Ini bukan soal hari dan tembok-tembok bangunan manusia. Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal enaknya, mahalnya, mewahnya makanan. Bapak Ibu Saudara, ya. Ini bukan soal asli tidaknya anggur atau roti terbuat dari apa pada saat kita melakukan perjamuan Tuhan. Tapi ini adalah soal hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Atas penderitaan Kristus, kerelaannya, pengorbanannya, tubuhnya yang dikorbankan menggantikan kita menerima hukuman supaya kita dibebaskan dari segala dosa dan dari kuasa maut. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat maknanya ada di situ Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Amin. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara makna daripada setiap momentum kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan, ya, di mana kita terpanggil untuk bersama-sama bersepakat untuk beribadah memuji-muji Tuhan kita, dan untuk kita bisa menunjukkan kesaksian kita mempunyai kesehatan di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-10, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, tahta pengadilan Kristus, kursi pengadilan Kristus, KPK. Kita tidak boleh saling menghakimi satu dengan yang lain, bahwa kita adalah orang yang paling benar daripada orang lain. Tidak bisa demikian, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah menjadi suatu pelanggaran di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita harus menyatakan bahwa ketika kita berkumpul bersama, ya, makan roti dan minum anggur sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang diserahkan dan darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita, supaya kita memperoleh hidup yang baru, maka itu adalah momentum prima bagi kita untuk menyatakan kesaksian kita bahwa kita hidup dalam kesatuan kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Yang harus kita sampaikan, kita sebarkan, kita saksikan kepada seluruh dunia, karena kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita semua. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jangan sampai menyimpang dari makna sebenarnya dari setiap momentum di mana Tuhan memanggil kita untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk bersama-sama melayani Dia, untuk sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mendoakan, dan sama-sama menyaksikan berita kabar baik Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, menyemangati kita, membuat kita bangkit, semangat kita, ya, untuk menghadapi segala apapun rintangan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kita juga sudah bangkit bersama-sama dengan Dia, karena kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, kita juga pasti bangkit, dan karena kebenarannya itu adalah kebenaran yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi intinya adalah semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi bukan persoalan harinya, hari apa Bapak Ibu Saudara, tetapi adakah hati kita yang mengucap syukur kepada Tuhan? Itulah yang dihargai oleh Tuhan dari setiap apapun yang kita lakukan, bahkan dari setiap apa yang kita makan dan kita minum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita sampai pada sebuah kesimpulan, dan saya akan membacakan kesimpulan ini dengan ayat firman Tuhan yang agak panjang, ya, yaitu dari Kolose pasal 2. Ya, disinilah kita mengambil sebuah kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyikapi, ya, bagaimana kita menyikapi setiap momentum panggilan yang Tuhan, ya, berikan kepada kita selama kita masih hidup di dunia ini. Maka kita harus melakukannya dari kesungguhan hati kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya kepada kita semuanya. Dari Kolose pasal 2. Saya akan membacakan, dan nanti ini akan saya baca lumayan panjang, tetapi ini adalah sebuah kesimpulan yang lengkap bagi Bapak Ibu Saudara untuk memaknai hidup saat ini di dalam mengikut Kristus Yesus yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut, dan kita sudah dibebaskan dari ketakutan dunia dan telah dipindahkan
kepada kehidupan terang Kristus yang dipenuhi dengan damai sejahteranya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak dibelenggu lagi oleh kuk perhambaan, tetapi kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh kebenaran Kristus atas pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mengikuti itu sampai selama-lamanya. Demikian dikatakan di Kolose pasal 2, mulai dari ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, judul perikopnya di situ di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, judulnya saja sudah sangat luar biasa memberkati kita. Dikatakan di situ, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Amin. Kepenuhan, bukan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Kepenuhan full. Ya. Karena kebangkitan Yesus Kristus, hidup saudara dan saya, semua orang yang percaya sudah dipenuhi di dalam Dia. Di dalam Kristus Yesus kita sudah dipenuhi, dan Yesus telah menyediakan hidup yang sempurna bagi saudara dan saya di dalam Dia, di dalam Kristus yang sudah bangkit. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar, ya, bagaimana supaya tetap di dalam Dia? Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Berikutnya, yang kedua, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi harus bisa membedakan, Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau tidak bisa membedakan mana ajaran yang benar menurut Kristus dan yang tidak benar, maka saudara dan saya bisa menjadi sasaran empuk daripada penyesatan di dunia ini. Dan kita akan rugi banyak kalau sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa mengulang lagi ke belakang. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di sini, hati-hatilah supaya kamu jangan ditawan oleh filsafat manusia yang kosong, karena itu ada beredar, ya, di mana-mana, ya, Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana tempat itu bisa ada penyesatan itu. Dan saudaraku, di ayat 9 dikatakan, sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Yesus. Amin. Hidup kita sudah dipenuhi di dalam Yesus, dan Yesus sudah memenuhi hidup kita, karena kita tidak bisa dipisahkan lagi dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita melalui penebusan dan kehidupan kebangkitannya yang sudah kita miliki bersama-sama dengan Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang bangga merasa lebih rohani karena dia memelihara hukum sunat. Tapi orang di dalam Kristus Yesus, dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima sunat yang sempurna, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena Yesus telah mematahkan kuasa dosa di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya, di atas kayu salib. Dan saudara mendapat bagian di dalam kesucian itu, karena darah Kristus menyucikan hidup kita sekali untuk selama-lamanya, bukan oleh pekerjaan tangan manusia. Ayat 12, karena dengan Yesus kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan
Yesus dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu dan dia bangkit untuk hidup selama-lamanya dan sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, kuasa kematian Yesus Kristus masih relevan, masih up to date, Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini dan selama-lamanya berkuasa mengubahkan hidup kita dan semua orang yang percaya kepadanya karena Roh Kudus yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Bagaimana sesuatu peristiwa sudah 2000 tahun yang lalu masih bisa membawa dampak yang besar untuk mengubah hidup kita saat ini menjadi berkenan kepada Tuhan. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, ya. Kalau bukan Allah yang mengerjakannya, tidak mungkin usaha manusia bisa melakukan itu, siapapun dia. 2000 tahun lalu Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus mati berkorban, peristiwa sudah 2000 tahun yang lalu masih membawa dampak yang sangat besar, mengubah hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan saat ini, besok dan untuk selamanya. Amin. Karena pekerjaan Roh Kudus yang telah dimeteraikan ketika kita percaya menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 13 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak pelanggaran yang telah kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dosa yang telah kita perbuat, yang telah diperbuat oleh nenek moyang kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan kita telah dibangkitkan bersama Yesus Kristus sesudah Yesus melakukan satu hal yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bukan sebagian pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, tapi semuanya. Yesus berkata sudah selesai. Amin. Sudah selesai, sudah sempurna. Itulah kebenaran Allah yang sekarang ini nyata di dalam hidup kita karena kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipakukan semuanya, segala hal yang mengancam hidup kita, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus telah memakukannya semuanya di atas kayu salib, dan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itulah kemenangan yang sempurna yang dibawa oleh kuasa Allah dan menjadi milik kehidupan kita saat ini di dalam kemenangan bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita bisa senantiasa menikmati damai sejahtera Tuhan oleh karena iman kepada kerja kuasa Allah yang telah dinyatakan melalui firman-Nya sebagai kemenangan yang penuh bagi kita. Amin, puji Tuhan. Dan ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kemenangan Kristus, Bapak Ibu Saudara, akan menjadi penyesalan bagi banyak orang yang tidak mau percaya kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena suatu saat semua lidah, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktunya di masa yang akan datang, semua orang akan bertelut di bawah kaki Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat 16 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan
orang menghukum kamu karena mengenai makanan dan mengenai minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Karena apa? Karena masih banyak orang dengan memelihara hari-hari ini, ya, mereka menganggap mereka lebih rohani, bahwa dengan berusaha mereka ya berusaha menahan diri dan seperti ini seperti itu, memelihara hari-hari tertentu, mereka berpikir bahwa mereka akan lebih suci di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan manusia, hanya kuasa kebangkitannya yang bisa memisahkan manusia dari dosa. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang sangat luar biasa. Karena itu dikatakan jangan biarkan lagi kamu terombang-ambing karena pengaruh daripada lingkungan. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Itu ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Itu ada di sekitar kita. Ya, itu ada di sekitar kita, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Orang-orang yang seperti itu mengelilingi kita di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Aku mengutus kamu ya untuk berada di tengah-tengah daripada serigala." Ya, kepada murid-muridnya supaya selalu standby. Amin. Selalu aware, selalu waspada, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena iblis, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan menggoda orang-orang yang tidak percaya melakukan kejahatan atau meninggalkan Tuhan. Tapi orang percayalah, orang kudusnya Tuhanlah yang digoda, yang dipengaruhi oleh iblis supaya meninggalkan kepercayaannya atau supaya menjadi mundur dari kemajuan imannya. Ya, itulah yang diincar oleh iblis, dan saudara dan saya tidak boleh berada di posisi itu lagi. Amin. Karena kita sudah menang bersama Kristus dan kita akan tetap menang bersama dengan Dia selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dikatakan di ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Makanya kita membutuhkan persekutuan bersama, karena disitulah saudara dan saya menerima pertumbuhan kita di dalam pengenalan akan kasih Kristus yang tidak terbatas. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan Roh Kudus akan mendistribusikan kepada kita setiap apa yang menjadi kebutuhan kita untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, jangan makan itu, jangan minum ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dikatakan di situ semuanya itu hanya mengenai barang yang fana, yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia saja. Bapak Ibu Saudara, ya sudah jelas ya, itu bukan berasal dari Tuhan, tapi ajaran manusia. Dan kita bukan menyembah manusia, tapi kita harus memilih lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak mungkin salah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 23 dikatakan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain daripada untuk memuaskan hidup nafsu duniawi. Bapak Ibu Saudara, kalau tiba sudah saatnya mau makan, kelihatan seperti sangat rakus sekali.
Nggak ada, semuanya diterjang semuanya Bapak Ibu Saudara ya. Semua dimakan, makan ini, makan itu. Kelihatan sangat tidak ada sopan santun kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada keteraturan. Karena apa? Itu Paulus katakan hanya memuaskan nafsu duniawi. Itu adalah suatu upaya untuk menutupi pandangan manusia dari karya penyelamatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan saudara dan saya harus berani terus menyuarakan kebenaran ini kepada semua orang. Amin. Hanya darah Kristus yang bisa menyucikan manusia. Tidak ada perbuatan apapun yang bisa menggantikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah di pasal 3 mulai dari ayat 1 inilah yang sangat penting kita perhatikan dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan baik-baik, kita camkan di dalam hati dan pikiran kita apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menjadi fokus, titik fokus sudut pandang kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah pasti diselamatkan oleh Kristus Yesus. Di pasal 3 Paulus mengatakan, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, amin, kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, yaitu di mana secara rohani kita sudah ada di dalam Dia. Hanya menunggu suatu saat hari kebangkitan tubuh kita, supaya kita menjadi sama seperti tubuh Kristus yang kekal. Tapi di dalam Kristus Yesus, posisi kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah memiliki kesatuan di dalam kuasa kebangkitannya, menjadi kebangkitan hidup yang kita jalani saat ini sebagai orang percayanya. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, namanya juga mencari. Ada enggak orang yang mencari cuma pelan-pelan, berlambat-lambat, Bapak Ibu Saudaraku, ya setengah hati? Tidak ada. Orang yang mencari, Bapak Ibu Saudara, carilah perkara yang di atas, berarti ada sebuah fokus yang harus kita tentukan secara sengaja dalam hidup ini. Dan kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya jelas sekali Paulus katakan bagaimana kita memaknai kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk membawa kita ke arah yang lebih fokus kepada hal yang bernilai di hadapan Tuhan, yang dihargai oleh Tuhan, yaitu fokus pada hal-hal panggilan surgawi. Di ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Tadi dikatakan carilah, kemudian dikatakan hidupmu tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, artinya adalah kita harus mau belajar mengenal kebenaran firman-Nya. Amin. Karena tidak mungkin Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya tanpa mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara jauh dari harapan kalau ada orang merasa mengerti kehendak Tuhan tapi tidak mengerti firman-Nya. Itu pasti imajinasi dia. Itu adalah hasil pengetahuan daging. Itu adalah usaha untuk membenarkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan pengenalan kita akan Kristus adalah pengenalan hidup yang surgawi, di mana Allah saat ini menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua orang melalui berita kabar baik kasih karunia, yaitu mengenai berita kuasa kebangkitan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini di dalam kasih karunia Tuhan, menerima kepenuhan hidup yang surgawi. Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kita lihat bahwa ada suatu janji setia daripada Allah tentang sebuah kebenaran yang mengandung
kebenaran happy ending. Happy ending ya Bapak Ibu Saudara. Happy ending yang pada akhirnya adalah kemuliaan bersama-sama dengan Kristus sepenuhnya akan kita terima. Dan itu adalah pengharapan yang sangat nyata di dalam kehidupan kita saat ini. Baik hari ini, kemarin, hari ini, maupun yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya ini terjadi dalam hidup kita adalah semata-mata karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal rela memikul salib kita. Dia naik ke atas kayu salib itu dan dia merelakan tubuhnya dikorbankan, darahnya dicurahkan, penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada taranya, tidak ada manusia yang dapat menanggung penderitaan seperti yang dialami oleh Kristus. Demi apa? Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan semuanya sudah selesai. Amin. Supaya saudara-saudara dan saya memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal dan tidak ada keraguan untuk itu. Dan juga kita menerima seluruh berkat janji Allah yang ada di dalam kebenaran yang sudah kita terima, yaitu kebenaran kasih karunia-Nya. Sehingga kita setiap saat, Bapak Ibu Saudara, dimampukan untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, yang tidak tergantikan dan tidak bisa diberikan oleh siapapun manusia di dunia ini. Kita hanya bersyukur dan melayani Dia, dan mempersembahkan tubuh kita yang sudah ditebus dan sudah dibayar lunas. Karena itu kita memuliakan Allah dengan mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu marilah kita memaknai. Amin. Mari kita memaknai kematian dan kebangkitan Kristus dengan merendahkan hati kita di hadapannya. Seperti Kristus merendahkan hatinya, maka kita pun dipanggil untuk menjadi sama seperti Dia. Karena kita tahu disitulah makna daripada kesatuan hidup kita bersama dengan Kristus, bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita lebih fokus, agar besok hari kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kita, dan kita akan bersama-sama untuk menyatakan bagaimana Tuhan telah mengaruniakan kemenangan iman kepada kita semuanya. Mari kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dan mari kita berdoa untuk semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami fokus kepada nilai-nilai yang sesungguhnya daripada kami memperdebatkan sesuatu yang tidak membawa damai sejahtera Tuhan. Tapi kami lebih fokus kepada makna daripada pengorbanan Kristus sebagai berkat yang terbesar, sebagai jalan keselamatan bagi semua orang, sebagai sumber sukacita yang kekal bagi kami dan yang melingkupi seluruh hidup kami. Dan kami bersyukur kami mempunyai fokus yang menjadi nilai yang tertinggi yang dihargai oleh Tuhan dan yang membawa kami kepada seluruh kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga untuk visi misi fokus yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia lagi, dan kami akan menghargai setiap waktu, setiap berkat, dan setiap pengorbanan, dan juga setiap kerendahan hati, dan setiap persekutuan, dan setiap hati yang tulus ikhlas di dalam persekutuan yang benar, dalam persekutuan yang kudus, di dalam persekutuan gereja tubuh Kristus, di dalam persekutuan setiap orang-orang kudus-Mu. Biarlah kuasa darah Kristus, kuasa kebangkitan Kristus memperlengkapi kami semuanya, supaya kami lebih serius lagi untuk menyatakan kemajuan iman kami, untuk mendukung pemberitaan kabar baik Injil kasih karunia Allah kepada semua orang. Diberkatilah semua kami yang hadir pada malam hari ini, dan kami akan berjumpa di hari berikutnya untuk bersama-sama merayakan sukacita kami bersama dengan Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk selama-lamanya kepada Bapa di dalam surga,
Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Bagi yang ada di ruangan Zoom meeting, kita cukup banyak ini. Dan juga yang mengikuti live streaming dari Facebook. Dan juga yang menyaksikan melalui YouTube, channel YouTube kita, Gerika Makedonia. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Amin.